Kopi Nusantara khas Oku Timur kini masuk pasar retail dan beromzet puluhan juta rupiah. Kopi adalah tanaman industri pertanian yang dijadikan minuman hasil seduhan biji kopi yang telah disangrai dan dihaluskan menjadi bubuk. Kopi hampir menjadi minuman favorit di semua kalangan masyarakat. Seperti salah satu produk UMKM asal Kabupaten Oku Timur yang membuat kopi kemasan yang memiliki cita rasa yang khas. Produknya bernama Kopi Nusantara di mana produk ini sudah masuk ke pasar retail atau pasar modern. Wartawan Tribun Sumsel pun berkesempatan mengunjungi rumah produk UMKM di Kumpul Mulyo, Desa Perjaya Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Saat memasuki rumah produksi, langsung disambut dengan aroma khas kopi memenuhi seluruh ruangan. Terlihat aktivitas pengelola Kopi Nusantara sedang mengemasi kopi ke dalam kemasan satu persatu. Wartawan Tribun Sumsel pun juga sempat berkesempatan mencicipi rasa kopi ini, yang memiliki cita rasa berbeda dari kopi lain. Rukhan, 40, pemilik produk Kopi Nusantara mengatakan, sesuai namanya Kopi Nusantara ini memiliki makna yakni kopi olah yang dapat menusantara. Selain itu, saya juga pengurus organisasi NU, awalnya kami ingin kopi ini menjadi ikon untuk NU Oku Timur lalu cari nama jadilah Kopi Nusantara. Katanya, Sabtu, 18 Januari 2025. Lanjut Rukhan, dirinya memulai usaha kopi ini pada tahun 2019, di mana saat itu ia ingin sekali punya tambahan uang pemasukan. Saat pulang ke dusun, dirinya kemudian diberi orang tua kopi. Kopi itu kami olah sendiri pertama hanya ada 5 kg kita olah dan dijual ke warung-warung. Alhamdulillah laku dari 5 kg itu hasil penjualan kita bikin kopi lagi. Lalu coba 15 kg lanjut sampai sekarang dan alhamdulillah sudah masuk pasar retail, katanya. Lebih lanjut, ia bercerita untuk mencapai seperti yang sekarang ini, awalnya adalah tantangan dari Khalid Mawardi, Bupati Oku Timur periode 2016 hingga 2021. Kita disupport dan dimotivasi sama beliau untuk mengembangkan kopi yang awalnya hanya dikemasi plastik biasa, lalu saat ini sudah kemasan elegan. Alhamdulillah berkat motivasi beliau Kopi Nusantara dengan prosesnya menjadi seperti sekarang ini dan dapat masuk ke Alfamart, UB Mart, bebernya. Lebih lanjut ia menyampaikan, untuk bahan baku kopinya dari Kabupaten Oku. Karena di sini tidak punya tanaman kopi jadi dia mengambil kopi di dusunnya di daerah Ulu Ogan, Oku. Untuk sementara ini saya mengambil kopi di satu petani, satu kebun di tempat orang tua saya itu. Alhamdulillah saat ini masih mencukupi untuk pemenuhan bahan baku. Namun tidak menuntut kemungkinan jika Kopi Nusantara ini berkembang bisa mengambil dari petani lain, terangnya. Lalu untuk produksi per bulan, Rukhan mengungkapkan bisa mencapai 200-300 bungkus kemasan. Jika dalam kilogram itu bisa mencapai 150 kg dalam satu bulan. Selama proses ini tantangan pertama adalah corona. Karena baru mulai 3 bulan sudah ada corona. Alhamdulillah kami dengan seadanya dan support dari Pak Khalid Mawardi, sehingga kami dapat bertahan. Di mana waktu itu, Pak Khalid Mawardi membeli Kopi Nusantara ini dan dibawa ke pengajian, sambungnya. Lalu untuk harga kopi sendiri, ia menuturkan mengikuti harga pasaran yang naik. Saat ini harga biji kopi mencapai Rp100.000. Hal ini tentunya mempengaruhi harga jual Kopi Nusantara. Awalnya kami menjual Kopi Nusantara kemasan di harga Rp20.000 per pieces. Namun karena harga kopi naik drastis saat ini kami jual Rp30.000 di rumah industri dan Rp35.000 di pasar retail, terangnya. Lanjutnya, dalam satu bulan ia mendapatkan omset kurang lebih Rp8 juta sampai Rp10 juta. Ia juga mengaku untuk saat ini terkendala di peralatan yang masih lama dan belum diperbaharui. Karena banyak pemesanan kendala kami di peralatan, jadi kita sangat ekstra. Karena peralatan saat ini kapasitasnya kecil belum besar, lanjutnya. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Oku Timur melalui OPD terkait, karena sudah mensupport selama ini, hingga Kopi Nusantara dapat masuk pasar retail. Alhamdulillah Pemkab Oku Timur selalu mendukung kami para pelaku UMKM seperti kami ini. Seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan DPMPTSP Oku Timur, tutupnya. Produk kopi ini mas, apa namanya mas? Merek brand. Kopi ini brandnya adalah Nusantara. Nusantara Martapura Oku Timur. Itu ada makna tersendiri mas, kenapa Kopi Nusantara? Ya maknanya mudah-mudahan menusantara. Seperti namanya, jadi kopi ini mudah-mudahan menusantara seperti namanya. Awal kenapa tulis apa merek ini mas? Kenapa milik merek Kopi Nusantara mas? Ya, awalnya dulu kami ini
istilahnya pengurus organisasi NU. Nah, dulu awalnya kami ingin ini menjadi ikon untuk NU. Nah, makanya kami cari nama Nusantara. Nah, seperti itu. Jadi NU Nusantara. Seperti itu. Ini mana seperti itu, dan bermana yang lain ya kopi ini mudah-mudahan Nusantara seperti namanya. Kemudian ini Mas, kapan mulai usaha kopi ini sampai jadi seperti sekarang sudah masuk ke sini? Awalnya di tahun 2019. Awalnya adalah ya iseng-iseng ingin punya masukan, tambahan masukan. Awalnya adalah dulu dikasih kopi sama orang tua kalau kita pulang ke dusun itu. Nah, itulah yang diolah. Cuman ada 5 kilo kita olah, kita jual ke warung, alhamdulillah laku. Nah, dari 5 kilo itu hasil penjualan kita berikan kopi lagi, alhamdulillah juga dapat 15 kilo. Dan sampai sekarang alhamdulillah sudah lebih banyak dan kita juga sudah diterima di tempat-tempat yang lain, Pasar retail santai. itu untuk mencapai ke sekarang ini bagaimana prosesnya? Ya awalnya ini adalah sebuah tantangan dari Pak Bupati Khalid Mawardi waktu itu. Aku masih menjabat sebagai Pak Bupati. Kita di support dan di istilahnya dimotivasi sama beliau untuk mengembangkan kopi yang awalnya hanya biasa-biasa saja. Awalnya biasa-biasa saja, kita kemasi plastik, ya kita kemasi plastik, kita medicine gitu. Dan berkat motivasi beliau, kopi Nusantara dengan prosesnya menjadi kopi yang berkemasan elegan dan diterima di pasar retail modern. Nah, sampai sekarang. Kalau untuk bahan baku sendiri, Untuk bahan baku ini diambil dari Kabupaten Oku, karena kita tidak punya tanaman kopi di Oku Timur. Jadi kami ambil di Oku, tepatnya di Ulugan, di Desa Ulalimbar. di satu kebun atau kita ambil banyak-banyak kebun itu? Untuk sementara ini alhamdulillah satu petani, satu kebun. Alhamdulillah juga orang tua sendiri yang berkebun ini masih mencukupi untuk produk kopi Nusantara saat ini. Mungkin nanti kalau misalkan lebih berkembang maju dan tidak mencukupi dari satu petani kita akan mengambil ke petani yang lebih banyak. Kalau untuk saat ini ya, sudah masuk retail, sudah jual juga di warung-warung, kita sampai produksi per hari per bulan berapa banyak? Kalau untuk perkemasan hitungannya adalah kurang lebih sampai 200-300 bungkus Per piece perkemasan. Kalau kiloannya kurang lebih sampai 1,5 kilo per bulan per hari per bulan. per bulan Ya. Ada nggak selama proses ini tantangannya apa? Waktu kami memulai usaha kopi ini tantangan pertama adalah corona. Karena kami mulai kurang lebih 3 bulan kita terdampak corona. Itu ujian yang paling berat karena banyak teman-teman yang punya usaha itu kolab lah ya. Tapi alhamdulillah kami dengan seadanya dan dengan support dari Pak Ojek waktu itu. Jadi beliau yang beli ini dibawa ke pengajian. Nah, jadi kami tetap bisa produksi.
Jadi alhamdulillah itu yang paling berat bagi kami untuk tantangannya. Dan setelah corona habis, masa corona ya kita kembali berbagi pulih dan tidak ada tantangan yang berarti lah setelah itu. Kalau untuk pasaran ya, namanya pasaran ya persaingan jelas ada, cuman kami tidak merasa tersaingi karena kami datangnya belakangan. Kami datangnya belakangan, baru berumur 5-6 tahun lah. Kalau kondisi harga sekarang gimana? Sudah cukup lumayan? Iya, kalau untuk harga kopi sendiri kita ikut ke harga kopi di pasaran naik drastis sampai ke 100.000 per kilo, ada sampai 100.000, dan kopi per kemasan juga naik. Awalnya kami jual 20 per kemasan, dan sekarang per kemasan ini kita jual 30 untuk di home industry, kemudian di retail juga sudah berubah harga jadi 35, ada yang 33, bermacam-macam. Kalau sebulan kita sampai berapa omset? Kalau sebulan kurang lebih ya 8 sampai 10. Dan kalau untuk produksi di mana nih? Kalau produksi ya di rumah produksi di Kumpul Mulyo di Desa Berjaya Barat, Kecamatan Matapurat. Ada kendala nggak di alat-alat produksi misalnya? Yang untuk saat ini karena begitu banyak pemesanan, kendala kami ya di alat, karena alat kami terbatas dan istilahnya belum memperbarui alat-alatnya. Jadi kita ya sangat ekstra. Biasanya kalau alat kami itu 8 kilo, jadi membutuhkan alat yang kapasitasnya lebih besar. Seperti itu kendala di alat. Dan Ada pegawainya? pegawainya ya masih keluarga sendiri, ada 3-4 orang. Ada support dari pemerintah, Mas? Alhamdulillah sampainya ini di retail modern itu support dari pemerintah, dari Dinas Penanaman Modal dengan program promisnya. Kopi Nusantara dikenal oleh istilahnya investasi yang punya usaha-usaha besar seperti Alfamart, Budiman, pusat-pusat kemasan, sehingga Kopi Nusantara bisa masuk ke pasar modern. Itu berkat peran dari pemerintah melalui Dinas Penanaman Modal (DPTSP) melalui komisi. Ada juga Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, dibawa ke pameran-pameran, dan alhamdulillah setiap pameran Kopi Nusantara tidak dibawa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.